Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, sebelum maghrib ya, dan sebelum nanti saya datang harus ke acara yang ada beberapa acara hari ini. Kita lihat dulu, ini ada hal yang menarik, yaitu soal jumlah total uang yang disita KPK dari rumah dinas. Sekali lagi, rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung 30 miliar dalam bentuk mata uang Indonesia dan mata uang asing. Pertanyaan adalah, where from the money? Jadi where from the money is? Kita tahu bahwa uang-uang cash seperti itu biasanya dihasilkan dari transaksi yang tidak mau dilacak oleh perbankan. Bisa jadi transaksi sah, tapi mungkin kalau untuk pejabat lebih banyak transaksi tidak sahnya. Itu soalnya. Dan ini bukan perkara Yassin Limpo saja, tapi perkara sistem. Kalau kita tanyakan, kalau Yassin Limpo 30 miliar, kira-kira menteri lain berapa M? Berapa puluh, berapa ratus miliar yang sudah terkumpul selama ikut dalam kekuasaan. Kalau mereka berani deklarasi terhadap sumber-sumber penghasilan uang mereka, keren. Tapi saya yakin tidak akan pernah berani. Jadi saudara sekalian, bagi Jokowi sesungguhnya ini adalah memercik air di dulang, menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri. Artinya beliau gagal dalam merekrut orang-orang yang bersih, kredibel dalam menghela atau menjadi size pedati pemerintahannya di bidang apapun. Ya, kegagalan itu ketika merekrut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edi Prabowo, kemudian Juliari Batubara, kemudian dari Nasdem. Bayangkan, paling tidak 5 partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Ya. 5 atau 6 ya. Coba kita lihat. 1, koalisinya PDIP, Juliari Batubara. 2, kemudian Golkar, Idrus Marham. Kemudian Gerindra, Edi Prabowo. Ya. Kemudian 4 dari PKB, Imam Nahrawi. 5 dari dari Nasdem, yaitu Johnny G. Plate dan kemudian Syahrul Yassin Limpo. Yang masih belum adalah 6 dan 7 lantaran mereka tidak memiliki portofolio kementerian yang banyak. PAN kan baru saja bergabung dengan Zulkifli Hasan. Setelah periode pertama tidak. Kemudian P3 dulu ada isu di Menteri Agama, tetapi tidak sampai kepada Menteri Agama, hanya sampainya pada Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Jadi pertanyaannya adalah, partai mana yang tidak korup akhirnya? Dulu waktu Demokrat berkuasa ada juga. Ketika PKS ada juga. Jadi sudahlah, tidak ada partai yang tidak korup. Karena itu kegagalan pemerintah dalam membentuk sistem anti korupsi. Jadi Syahrul Yassin Limpo hanyalah fenomena gunung es saja. Kebetulan dia digilir untuk diungkap soalnya. Tetapi coba kalau seandainya menteri-menteri lain juga kita ketengahkan atau kita utak-atik, mungkin juga ada berapa puluh miliar juga di rumahnya. Ingat Akil Mukhtar menyimpan uang cash di rumahnya juga, bahkan dia tempelkan ke dinding rumah dinasnya, bayangkan. Dia bikin partisi lalu uangnya ada di sana. Oke, Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menemukan uang total senilai 30 miliar saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Uang puluhan miliar itu dibawa penyidik lembaga anti rasuah untuk kepentingan proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Limpo. Total uangnya 30 miliar kata salah satu sumber cnnindonesia.com di KPK. Sumber itu menyatakan uang tersebut diduga berasal dari para kepala dinas pertanian berbagai pemerintah daerah untuk promosi dan mutasi jabatan. Menurutnya para kepala dinas itu butuh rekomendasi agar mendapat persetujuan dari gubernur ataupun bupati dan wali kota. Sedang didalami dugaan penerimaan uang lain, ujarnya. Sebelumnya Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan uang yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Limpo berupa pecahan rupiah dan mata uang asing. Ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing, kata Ali di gedung KPK. Ali mengatakan pihaknya menggunakan pasal terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi yang menyeret politikus Nasdem itu. Kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pasalnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Tipikor adalah pasal 12E, ujarnya. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat pada 28-29 September 2023. Di sana tim penyidik mengamankan uang puluhan miliar rupiah, sejumlah dokumen hingga 12 senjata api. Teruntuk senjata api, KPK telah berkoordinasi dengan kepolisian. Lembaga anti rasuah itu juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut masih berlangsung hingga malam tadi. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, ini bukan soal siapa pendukung siapa, tapi soal kelakuan para pejabat publik kita. Sekarang kebetulan saja Syahrul diungkap karena partainya mendukung Anies Baswedan, frankly speakingnya seperti itu. Tapi coba kalau dilakukan penggeledahan kepada semua rumah dinas menteri itu, kira-kira berapa rupiah yang ada di masing-masing rumah tersebut? Dan dari mana asalnya? Apakah dari transaksi yang halal? Tapi kalau bentuknya cash, dari mana transaksi yang halal tersebut? Kalau transaksinya halal kan harusnya tidak cash, ya kan? Atau paling tidak pejabat publiknya menghindari itu karena dia pejabat publik kan. Ya paling soal menghindari pajak, tetapi sekali lagi karena dia pejabat publik harusnya dia lebih mencontohkan dibandingkan orang-orang biasa, ya. Dan kalau misalnya ada transaksi yang sifatnya cash misalnya, ya patut dicurigai itu uang hasil suap, ya, atau terima sogokan. Sekali lagi ya, not only for Yassin Limpo atau menteri dari Nasdem, coba secara random dilakukan pengecekan atau penggeledahan rumah-rumah menteri lainnya. Hebat kalau ada menteri yang masih bersih pada era pemerintahan Jokowi jilid 2 ini yang kelihatannya eranya malah era Uhudisme saya kira ya. Saya istilahkan yaitu era grabbing, era merampok uang negara, era tidak kebagian, ya, takut tidak kebagian dan lain sebagainya. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Kita lihat coba. Syahrul Yassin Limpo adalah menteri yang konon ya, itu dipilih oleh Presiden Jokowi sendiri sesungguhnya. Bukan didaftarkan atau dinominasikan oleh Nasdem, tapi perlu ada konfirmasi soal ini, tapi yang saya dengar begitu karena dia cukup berteman lama dengan Syahrul Yassin Limpo ketika sama-sama menjadi kepala daerah. Jangan lupa Syahrul Yassin Limpo adalah mantan gubernur Sulawesi Selatan 2 periode dan sangat fenomenal ya. Bahkan pada waktu dulu ada desas-desus soal pemakaian obat terlarang misalnya, tetapi dan itu sudah menjadi rahasia umum di sana, tetapi memang kuat sekali keluarga itu di sana. Tapi sekali lagi kita tidak melihat partainya, tapi kita melihat bagaimana governance atau good governance itu ditegakkan, ya begitu ya sobat era sekalian.
Dan sekali lagi kita tantang kepada KPK atau pada pemerintahan Presiden Jokowi untuk buka-bukaan berapa menteri lain yang ada di brankasnya, yang cash yang dia punya sekarang ini, apalagi menjelang pemilu seperti ini. Waduh, jangan-jangan terkumpul triliunan ya dari cashnya kepala-kepala daerah tersebut ya, atau cashnya menteri-menteri tersebut ya. Oke. Berani nggak kira-kira ada menteri ya saya mau bersedia diperiksa cash saya begitu, dari mana asalnya dan lain sebagainya. Oke. Berbagi tapi menanggung sendiri dosanya. Waalaikumsalam era channel yang keren cadas. Politikkah apa murni penegakan hukum? Tetap semangat Nasdem, semangat PKB, semangat PKS, semangat Pak Anies dan Caimin. Semangat kita, semangat menuju perubahan. Jadi sobat era sekalian, kalau ada korupsi ya baik dilakukan oleh pejabat Nasdem maupun dilakukan oleh pejabat PKB saat ini, maka tidak lain itu kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi dengan menunjuk pejabat-pejabat yang tidak jujur dan tidak amanah. Kan itu persoalannya. Karena yang berkuasa itu pemerintahan Presiden Jokowi, bukan oposisi yang berkuasa ya. Oke. Kacau bosku. Kemudian kalau saya mengatakan ya tidak murni penegakan hukum, pasti ada politiknya. Tapi masalahnya adalah mencari koruptor itu, sekali lagi saya katakan, seperti menembak berburu di kebun binatang. Ya, tergantung diarahkan kemana, asal dia pejabat dan lama menjabatnya, udah ya pasti ada indikasi-indikasi menerima suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Itu soalnya. Ya, karena mentalitas kita adalah mentalitas korup semua, bobrok semua sudah. Oke. Kalau yang digeledah anak Pak Lurah dapatnya lebih jumbo kali, mungkin saja, coba aja ya. Rekayasa banget ini Bung Refli, wongnya lagi di luar negeri, Roma ya. Kok Rumdin digeledah KPK, weleh. I don't know exactly mau rekayasa atau tidak. Yang paling penting adalah Syahrul Yassin Limpo harus menjelaskan dari mana sumber 30 miliar tersebut. Itu kan masalahnya. Ya, masa kalau bisnis ada bisnis yang bayarnya cash. Oke. Cash itu biasanya ya kalau dia doing something dan itu kemudian dia terima gratifikasi kah atau apa namanya. Tapi selama dia menjadi menteri, kalau dia menerima pemberian itu maka patut diduga karena terkait jabatannya. Makanya nggak enak jadi pejabat publik itu sesungguhnya. Karena dia tidak bisa sembarangan terima uang. Karena kalau dia terima uang makanya gratifikasi. Kecuali dia bukan pejabat publik ya. Oke. Kalau banyak menteri yang punya kasus, kenapa nggak dari kemarin-kemarin diberesin? Seolah-olah mau jadi jebakan kekuasaan, berarti ada pembiaran dari kemuasan kekuasaan maksudnya. Tetap tak akan terusik, hati tak akan berbalik, tetap semangat Nasdem, semangat PKB, semangat PKS, semangat Pak Anies dan Caimin, semangat kita semua, semangat menuju perubahan sama ya. Pak Lurah biarkan menteri-menterinya korup untuk bahan sandera politik atau menteri-menterinya korup karena bosnya juga korup. I don't know exactly. Semua partai korup baik yang nasionalis maupun Islam, hanya yang jago pintar menutupi bobrok aja, sama semua baik yang perubahan maupun melanjutkan. Yang enggak lah ya, yang melanjutkan lebih besar porsinya karena dia berkuasa. Yang perubahan lebih kecil mungkin. Ya kalau diutak-atik cari-cari kesalahan menteri dari PKB ada pastinya, menteri dari Nasdem ada ya, nah, menteri dari PKS kan nggak ada ya, kan kira-kira begitu. Oke. Kecuali yang dulu-dulu mau dikutak-atik, we don't know exactly. Kemudian Harun Masiku. Mosok 12 senpis kelas 1 peleton TNI. Hei Paloh, mana janjimu bubarkan Nasdem? Oke. Kenapa anak Jokowi nggak digeledah ya? Didiam-diam. Oke. Kemudian waduh, berani juga orang simpan duit sampai 30 miliar sementara yang punya rumah berada di luar negeri. Luar biasa. Satu regu TNI garis miring Polri bawa 12 senpi. Indonesia masih kaya, tinggal tunggu 11.000
T dari kantong Doraemon. Rezim busuk. Kemudian apa lagi? Kayaknya sulit dipercaya, jangan-jangan sungguh mencurigakan hasil penggeledahan mereka, apalagi ada senpi segala. Oke, itu soal akuntabilitas ya. Apakah Refli Harun percaya kalau itu duit di rumahnya dan senpi rekayasa atau barang bukti untuk menjebak, seperti fitnah 6 laskar FPI yang dituduh punya senpi dan pedang? I don't know exactly ya. Saya tidak tahu. Tetapi jangan samakan laskar FPI dengan seorang menteri. Bedalah. Mereka tidak punya akses kekuasaan, tapi kalau ini punya akses kekuasaan. Tapi apakah saya percaya uang itu adalah uang Yassin Limpo sendiri? 12 senpi itu Yassin Limpo sendiri? I don't know exactly. Tapi kan bodoh sekali kalau tiba-tiba orang deploy 30M. Untuk sekedar menjebak Yassin Limpo, kan nggak mungkin rasanya. Atau deploy 12 senpi untuk menjebak Yassin Limpo. Agak berbeda kasusnya ya. Kalau laskar FPI saya 100% percaya kalau mereka adalah orang yang lurus dan benar. Kalau ini kita lihat bahwa menteri-menteri kita ini, pejabat kita ini hidup dalam lingkungan yang koruptif. Bahkan ketika menjadi kepala daerah pun barangkali dipaksa oleh keadaan untuk korup. Karena biaya pilkada itu mahalnya minta ampun. Sementara kalau jujur gaji dan pendapatan gak sebanding. Jadi kalau ada kepala daerah 2 periode kaya raya, itu patut kita pertanyakan dari mana uangnya. Kalau ada menteri yang kaya raya, patut kita pertanyakan. Ya menteri apa saja. Menteri yang dulu kekayaannya bisa kita takar, kan banyak tuh yang aktivis-aktivis sama akademisi. Tapi kalau dia keluar dari kementerian dia kaya raya, itu patut dipertanyakan. Itu soalnya ya. Tak ada visi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah itulah harusnya. Oke. Kemudian ayo semangat memberantas korupsi pejabat dan partai politik. Sesuai aturankah itu Bung Rep geledah-geledah orang yang punya rumah di luar negeri? I don't know exactly, karena waktu penggeledahan belum dijadikan tersangka dia. Ya, jadi dasar hukumnya untuk menggeledah apa? Proses apa? Karena belum tersangka. Oke. Kementerian ada anggaran dan banyak kepentingan. Kemudian ya apa lagi ya? Assalamualaikum, Mekah hadir Bang Refli. Semua menteri itu pasti dapat benefit lah. Pasti itu hanya tinggal jago nutupin aib aja biar gak terendus KPK. Ya saya percaya sama Rigop ya. Apalagi ya. Gerombolan Jokowi semuanya maling-maling. Kenapa gak digeledah? Ya. Kemudian mudah-mudahan uang hasil korup itu, ini rekayasa, tak mungkin lah orang di luar negeri ninggalin uang puluhan miliar di rumah. Ya dibawa ke luar negeri kan gak boleh uang cash itu kan. Ada batasnya ya kan. Kemudian Menteri Pertanian senjata tajamnya ya cuma arit cangkul, golok, kok senpi, wah ini kayak barang bukti KM50 ya. Coba kita lihat saja nanti. Mantan Menkominfo kader partai apa, kok bisa, pembibitannya bagaimana ya. Oke, mudah-mudahan uang hasil korup itu bukan untuk setor ke partai ya. Bang Refli Harun, Boyamin Saiman itu siapa? Dia seperti kurang kerjaan melapor banyak orang dan pra-peradilan, termasuk melaporkan Caimin dan Anies, termasuk orang-orang Nasdem. Apakah dia kaki tangan Pak Lurah? I don't know exactly. Siapa dia ya? Yang jelas dia adalah MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang biasanya organisasinya tidak berubah, itu saja ya. Maksudnya pengurusnya. Kemudian
Bung RH tolong di-spill ya. Parade FPI di daerah Tasik sore ini masanya banyak banget. Ya nanti kita lihat ya. Kadang-kadang men-spill yang begitu-begitu kita nggak tahu acaranya di mana, dapat videonya nggak dapat ya. Nanti kalau dapat kita spill ya. KPK tegas saat pemilu tapi pilih-pilih. Bang Surya Paloh jangan diam aja dong. Itu orang kita Nasdem terus. Oke, apa lagi? Pak Refli, menurut Pak Refli apakah KPK harus tetap ada kalau Anies jadi presiden? Ya, pertanyaannya adalah kalau semua penegak hukum bobrok, ya lalu siapa yang membersihkan siapa? Kan awalnya tadi KPK diadakan karena kepolisian dan kejaksaan masih bermasalah. Nah kalau KPK-nya juga bermasalah, oh ya gimana? PR kita nambah jadi, yaitu membersihkan KPK, membersihkan kepolisian, membersihkan kejaksaan, membersihkan juga pengadilan, membersihkan lapas. Tambah berat aja jadinya, yang tadi diharapkan menjadi pembersih malah sudah kotor juga dan kemudian harus ikut dibersihkan. Tambah beban ya. Ya tapi barangkali membersihkan KPK jauh lebih mudah. Cukup dengan mengganti ya komisionernya, lalu cari orang yang kredibel, yang memang ingin memberantas korupsi, yang takut kepada yang maha kuasa, saya kira akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan kembali. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.